早上好，老师，我的名字是 Florence， 我的班级是6个。今天我先share一下COVID-19. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai video pembuatan tentang COVID-19 untuk proyek kelas 6. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jadi saya akan membahas tentang COVID. Apa ini COVID? COVID adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Ciri-ciri orang yang menderita COVID yaitu demam tinggi, batuk, kemudian mengalami gangguan pernapasan sehingga dia perlahan-lahan organ pernapasan menjadi mati dan kehilangan. Bagaimana sih COVID ini menyebar? Macam-macam. Paling banyak itu menyebar lewat udara. Jadi kalau kita batuk atau kita sedang berbicara, kemudian air liur atau hembusan udara kita keluar, maka bisa menularkan kepada orang yang kita ajak bicara. Atau kalau kita berjabat tangan, memegang barang hasil atau barang dari orang lain, kita memegangnya tanpa mencuci tangan, maka kita bisa terkena penyakit ini. Bagaimana mencegah penyebarannya? Yaitu cuci tangan. Jadi sering mencuci tangan. Kedua, pakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak satu sama lain. Dan inilah penyegatan mengenai COVID, akibat dan cara mencegahnya. Kalau gitu kita ke akibat COVID. Dan saya akan memberikan efek dari kasus COVID Indonesia yang dipilih pada saat bulan Maret, pada tanggal pertama Maret dari 2021 jam 16. 2 Maret yang positif COVID yaitu ada 2 orang. Lalu tanggal 6 Maret ada 4 orang. Tanggal 8 udah 6 orang. Jadi tanggal 9 udah 27 orang. Dan terus mengalami kenaikan sampai di tanggal 18 ada 227 orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi banyak sekali rakyat Indonesia yang sudah terkena COVID. Jadi yang ini bisa terhitung. Kalau yang tak terhitung bagaimana? Pasti banyak lagi. Nah, ini adalah 4 yang saya sebutkan. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua adalah dampak budaya, yang ketiga dampak sosial, dan yang pertama pendidikan. Apa sih pendidikan? Pendidikan itu adalah proses membuat seseorang yang dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau di masa sebelum COVID kita belajar di ruang kelas dan belajar di sekolah. Nah, COVID seperti apa kalau masa COVID kita mengalami perubahan. Nah, belajarnya sudah dengan high yang modern, yaitu menggunakan laptop atau secara daring. Kita menggunakan aplikasi Zoom untuk belajar. Bagaimana dengan budaya kebiasaan yang sudah berlangsung dari dulu sampai sekarang? Untuk sekarang ada new normal atau kebudayaan baru. Jika memakai masker, kemudian yang kedua harus sering mencuci tangan, dan yang ketiga menghindari kerumunan. Kita lanjut ke sosial. Nah, dampak sosial apa sih? Dampak sosial adalah apa yang terjadi atau dampak yang terjadi di kehidupan sosial kita pada saat pandemi corona ini. Dan inilah dampak yang ada di bidang pendidikan, budaya, dan sosial. And this is the end of the 6th grade project, and my hope is this pandemic is fleeting. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
Amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.